Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga mengejutkan, di mana Egy Sujana yang saat ini sedang sibuk berobat di Malaysia tiba-tiba saja muncul ke depan publik dengan melontarkan kalimat-kalimat pedas, kalimat-kalimat yang nyelekit kepada Roy Suryo beserta dengan kuasa hukumnya. Apakah ini imbas dari ancaman Roy Suryo beserta dengan tersangka klaster pertama yang rencananya akan kembali melaporkan Egy Sujana atas kasus dugaan pencemar nama baik? Jadi walaupun dia sudah SP3 dengan Pak Jokowi, status tersangka sudah hilang, tapi kan dia bisa kembali menjadi tersangka di kasus yang lain. Waduh. Dan bisa saja Egy Sujana kembali dicekal ke luar negeri. Ini kan bahaya buat dia. Nah, selain itu teman-teman, saya juga punya tayangan di mana Pak Jokowi dibuat kaget, dibuat terheran-heran oleh Amin Rais. Karena tiba-tiba Amin Rais ini berhenti mengkritik dan menyerang Pak Jokowi. Kira-kira apa yang membuat Amin Rais seperti itu ya? Nanti kita simak videonya. Karena saya juga punya tayangan di mana terjadi debat panas, debat seru antara Eli Danetti dan juga Abdul Gofur, kuasa hukum dari Roy Suryo. Ya, mungkin belakangan ini memang kita selalu disajikan dengan perkelahian antar kawan yang sekarang jadi lawan. Dan kita sebagai orang yang kemarin diserang oleh mereka, ya tinggal menikmati perseteruan mereka, teman-teman. Ya, tapi walaupun kita punya kabar buruk, teman-teman, bahwa berkas perkara Roy Suryo CS yang diserahkan penyidik ke kejaksaan dikembalikan lagi ke penyidik, disuruh lengkapi lagi. Tapi ya, kita simak sajalah nanti seperti apa informasinya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pernah ada yang bilang, membocorkan sesuatu kepada saya. Di suatu saat ini ketika menjelang periode kedua lah pemerintahnya Pak Jokowi itu, dulu kan musuhnya itu kan Pak Amin Rais kan. Amin Rais. Maksudnya musuh dalam tanda kutip ya, musuh politik. Sering mengkritisi Pak Jokowi. Musuh politik ya. Oposan lah gitu. Itu kan Pak Amin Rais. Suatu hari itu tiba-tiba Pak Amin Rais itu 2 minggu itu sama sekali diam. Tidak bicara soal Pak Jokowi, padahal biasanya mengkritik. Itu di waktu-waktu menjelang Pak Jokowi mau naik lagi ya, mau pemilu gitu. Itu membuat Pak Jokowi risau katanya, kata sang pemberi informasi ini. Loh, ditanya lah, itu kenapa tuh Pak Amin Rais kok nggak pernah mengkritik saya lagi, katanya begitu. Ditanyakan begitu, loh, coba cari ini apa namanya penyebabnya. Nah, dicarilah nih tim dekat ini. Oh, karena putrinya sudah sempat menjadi tersangka kalau nggak salah di kepolisian, tersangka Pak Reskrim. Nah, diberitahu seperti itu, kemudian Pak Jokowi nelpon di reskrimnya Polri itu kenapa itu anaknya Pak Amin Rais? Kita begini, enggak, bebaskan, jangan diperiksa-periksa dulu. Udah. Nah, setelah dibebaskan itu, mulailah kemudian itu mengkritik panas lagi. Waduh, Bapak Sengkuni sudah ditolong Pak Jokowi, sudah diselamatkan anaknya. Ya mungkin, ya kok bisa begitu juga ya? Mungkin waktu itu pencemar nama baik kepada Pak Jokowi kali ya, kasus anaknya Amin Rais. Jadi mungkin Pak Jokowi memaafkan anaknya Amin Rais ya dengan melalui sambungan telepon kepada Direskrimum Polda Metro. Jadi langsung dibebaskan karena Pak Jokowi tidak keberatan gitu ya kan dengan kritik-kritiknya anaknya Amin Rais. Ya mungkin seperti itu ceritanya, teman-teman. Tapi memang waduh, Bapak Sengkuni ini enggak ini ya. Enggak tahu terima kasih, teman-teman. Enggak, kau bebaskan dirimu sendiri. Lo rasakannya sendiri yang udah kau buat. Ketika orang fasik membawa berita, tabayunlah, cross checklah, telitilah. Jangan sampai kamu nanti menyesal karena kebodohanmu. Sekarang ya Allah, teman-temanku. Ya sudahlah, ilmunya baru segitu, dendamnya lebih banyak, kebenciannya lebih bertambah. Sebagai contoh, itu pengkhianat, apa yang saya khianati? Terus apa pengkhianatnya di mana sih? Mesti pakai surat Al-Maidah ayat 8. Jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Nah, kenapa kalian jahat?
Kok nggak senang lihat orang senang? Kok kalian susah lihat orang senang? Kalian senang lihat orang susah? Sehari ini bebas. Yang bersamanya sama dengan saya, berjuang. Mampu nggak kau bebaskan dirimu sendiri? Tapi orang dengan mudah mengklaim si fulan gila, si fulan pengkhianat, si fulan telah pecundang. Padahal hidupnya belum selesai. Kalau besok terus dia taubat, dia minta ampun sama Allah, dia rubah kelakuannya, gimana? Itu orang nggak pikir Dinamis Bang ya? bukan dinamis. Konsistensi dalam berquran adalah istiqomah. Dalam menilai juga istiqomah. Jangan belum apa-apa orang belum akhir hidupnya itu. Fungsinya kan tabayun. Makanya Allah kasarkan tabayun. Kok gak suka sama aku? Datang dong. Jangan ngomong di podcast. Datang. Apa? Masalahnya apa? Sama aja Tapi sih. kan yang udah tahu udah sangat booming gempar itu baru pada pengen ketemu. Ngapain? Ya, lo rasakannya sendiri yang udah mau buat. Ya. Tapi kalau kalian pada sadar, ya saya tidak perlu minta maaf kalian. Ya. Kalau perlu saya maaf. Tapi untuk apa? Kalian nggak pernah sadar. Walaupun mereka nggak tahu apa, ada. Wah yang memberikan banyak sekali. Tapi saya larang jangan. Maka saya gunakan laporan polisi. Mengkritik bahwa ada dua, mengumpamakan ada dua tuyul bertemu dengan jin iprit, itu sebetulnya beliau mengambil dari satu karikatur yang dibuat oleh seorang wartawan senior. Dan karikatur itu sebetulnya adalah satu kritik sosial. Dan itu sudah kemana-mana karikatur itu. Kemudian Mas Roy mengambil karikatur itu, yaitu ada dua jin bertemu dengan dua tuyul bertemu dengan jin iprit. Bahkan Mas Roy mengatakan, loh kalau kami lihat gambarnya, ini gambarnya tidak mewakili Bang Egy dan DHL. Jadi di mana kata-kata pencemarannya gitu loh. Jadi, ya kan? Dan kami konfirmasi juga kepada kepada Mas Roy bahwa karikatur itu beliau ambil karena gini, karikatur itu sebetulnya justru menyelamatkan dari adanya penistaan agama. Karena pada saat Bang Egy ke sana, kemudian DHL ke sana, kan mereka mengumpamakan seperti ayat dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Harun dan Nabi Musa pergi bertemu dengan Firaun. Berarti siapa yang jadi Firaun gitu? Kita ngopi aja lihat berarti mereka mereka berantem dari ya. awal sadar dong bahwa Pak Jokowi adalah Firaun dong. Kalau menggunakan apa yang makanya kita ngopi aja lihat mereka kamu berantem. sendiri bilang kata satir itu kan sepertinya mengilustrasikan. Nyatanya sampai di sana, kalau Firaun mungkin diusirnya. Kalau ini kan orangnya baik, ya jadi saya maunya gimana, ya namanya understanding. Terus apakah itu Firaun? Apakah Bang Egy Musa? Bang Egy sendiri kan yang namanya yang ilustrasi. begitu. Tapi kamu sendiri bilang satir. Bahkan ya maaf ya, karena kalian terlalu ngejas orang dengan narasi yang sampai urat leher. Mungkin kalau Adinda ini dia pandai lah membawakan diri ya kan. Kan ada yang sampai dengan gaya-gaya. Akhirnya orang suka menjadi tidak suka. Saya ingin tegaskan ada spill-spillan yang penting untuk kami sampaikan. Belum lama ini Pak Abraham Samad termasuk yang diundang dalam undangan Pak Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara. Nah, jadi kenapa tuh? Yang dibahas termasuk soal masalah ijazah. Dan yang paling penting adalah ada atensi yang saya kutip dari Pak Abraham Samad, dari Pak Presiden sendiri, memberikan arahan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, agar ya hati-hati ya, tidak kemudian menggunakan pendekatan yang berlebihan dalam menangani kasus ijazah palsu dengan kata kunci. Karena khawatir nanti jika di kemudian hari ternyata ya terbukti berbeda. Nah ini kan sebuah indikasi bahwa boleh jadi hari ini dianggap asli tapi di suatu saat ternyata dapat dibuktikan palsu. Karena apa? Karena otoritas hari ini sedang tidak berpihak kepada Pak Roy Suryo. Yang saya maksud otoritas bukan otoritas presiden ya, tapi otoritas penyidikan. Otoritas dari Polri. Karena yang lalu saya sudah pernah menyatakan bahwa saya mengkritik proses SP3 yang diberikan itu lebih mengikuti SOP Solo, termasuk pelimpahan. Karena kalau mengikuti SOP yang sebelumnya sudah disampaikan juga, harusnya adalah pemeriksaan ahli terlebih dahulu, baru pelimpahan. Dan terbukti hari ini ketika barang itu dipaksakan dilimpahkan setelah kunjungan 2 orang ya ke Solo, ya bolak-balik, ternyata balik lagi. Itu mengkonfirmasi memang
harusnya prosedur hukum yang ditaati, tetapi tidak, dan itu bisa memungkinkan sesuatu yang sebenarnya palsu menjadi asli karena otoritas yang mengendalikan. Karena itu saya pikir kita semua harus menghormati atensi dari Pak Presiden. Aduh, dari awal kan Pak Jokowi juga sudah ngomong melalui kuasa hukumnya agar polisi hati-hati dalam menangani kasus ini. Hati-hati, nggak usah terburu-buru, pokoknya objektif. Itu pesan Pak Jokowi, sama mirip-mirip lah dengan pesan Pak Prabowo. Karena Pak Jokowi mengatakan jangan sampai ada yang jadi tersangka, ada yang jadi mungkin nanti terpidana, padahal dia nggak salah. Pak Jokowi nggak mau. Pak Jokowi nggak mau ada hal-hal seperti itu. Makanya Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi hukum, dan Pak Jokowi memang sudah tidak ada power lagi. Pak Jokowi sekarang sudah rakyat biasa seperti kita semua, teman-teman. Jadi ya kalau pesan Pak Prabowo seperti itu ya ini tidak jauh beda dengan keinginan Pak Jokowi. Tapi ya kalian sendiri yang selama ini selalu mengorkestrasi bahwa Pak Jokowi ngatur Parcok, Pak Jokowi ngatur Kapolri, Pak Jokowi ngatur Polda. Ini kan framing-framing jahat yang terus-menerus kalian sebarkan. Kembali penegasan dari Pak Farhad saya ingin minta, apakah memungkinkan Tifa, Roy, dan Rismond juga datang ke Pak Jokowi last minute? Pasti. Pasti. Mereka akan datang. Mereka nggak akan biar digiring kayak beberapa perkara tiba-tiba masuk penjara. Mereka bukan orang siap mental dan menikmati penjara. Tidak. Aku yakinkan Polda akan menang 1000% melawan peneliti-peneliti fiktif ini. Peneliti fiktif. Rismond, Tifa, Roy adalah peneliti fiktif. Fiktif, ya. Masa diteliti menghina orang ya, betul kan? Jadi saran dan ramalan Pak Farhad adalah teroris akan datang ke rumah Pak Jokowi minta maaf dan mengakui jasa Pak Jokowi asli. Oke. Ya. Itu ya. Pasti. Prediksi dan saran ya. Ya. Prediksi Itulah sekaligus saran. hukuman yang paling ringan dan terhindar dari penjara. Itu aja. Tapi kalau ngelihat kegagahan Roy Suryo di mana-mana, Kita lihat. nggak bakal. Kita lihat. Ya, itu hanya gertak masih. Tapi di ujung-ujungnya, nah kalau P21, misalnya sudah P21, Masih bisa di kejaksaan. kemudian menjelang sidang dia datang ke Pak Jokowi itu gimana? Ya masih bisa. Bisa Sebelum dilimpah batal ke sidang pengadilan. itu? Enggak, di pengadilan di. Oh, di pengadilan RJ-nya. Iya. Oh, pertemuan dia itu dianggap sebagai dasar oleh majelis bahwa ini sudah. Di pengadilan juga didamaikan bisa. Oh, Nanti akhirnya tidak dihukum, hanya dimaafkan. tapi sudah harus ada pengakuan dong dari dia minta maaf ke Pak Jokowi, Pasti. ya kan? Kemudian mengakuin maaf Pak. Tinggal Pak Jokowi bilang, Kami saya sebenarnya maafkan. sudah lama tahu Bapak tuh memang ada ijazahnya. Malu sama Farhad Mas Budi. Malu sama Farhad ya kan. Tapi kan kami ingin terkenal Pak, kan gitu ya. Ya gitu lah. Ya lagi-lagi Pak Jokowi memang seorang yang baik. Saya jadi ingat apa rumusnya Babang Pacul Pak Farhad. Apa tuh? Harus lapor ketua. Bukan. Jangan lawan orang baik kan gitu. Nih kalau ramalan Pak Farhad terbukti nih ya. Rismond, Roy dan Tifa datang ke Pak Jokowi Nun, punten Pak, mohon maaf Pak Jokowi ya kan, Bapak ijazahnya asli ya, itu gempar. Wah, itu pecah sih itu. Indonesia gempar. Itu pecah Pasti sih lah itu. itu. Mereka lagi mau berpikir ke arah sana itu. Bodoh sekali penyidik kemudian mengenakan pasal itu kepada TRR Tifa Roy Rismond. Kok Kan gitu? aneh. Karena yang mereka katakan dokumen Jokowi itu 99,9% palsu. Tidak asli, tidak otentik loh. Kok tiba-tiba dibalik menjadi otentik? Kalau begitu berarti Oke. TRR alatnya Jokowi untuk melakukan legalisasi atau otentifikasi terhadap dokumen yang tidak asli. Oke. Nah, dari situ saja kalau kita pakai common sense, seharusnya nggak bisa digunakan pasal 35. Termasuk pasal 32. Baik. Merusak dokumen privat, dokumen mana yang dirusak? Oke. Orang dokumennya katanya masih di masih di Polda Metro Jaya dan ditunjukkan Oke. 15. Waktu kita Desember. sudah habis. Saya ingin minta singkat saja pertanyaan Bung Rifai. Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi melihat ataupun merespon dari uji materi yang dilakukan Tifa, Roy, dan Rismond? Ya, kami tidak akan menanggapi ya. Itu silakan hak warga negara. Sekalipun kami meyakini sebenarnya untuk pengujian pasal ini cukup kokoh ya, berkali-kali diuji ya. Bahwa mau dibawa ke ruang publik kemarin sudah ada di putusan 105 sudah muncul gitu ya. Bahwa ini memang mungkin dikaitkan dengan perkara, saya menduga seperti itu ya. Oke. Karena memang untuk mengajukan JR pun harus ada kepentingan. Nah, kepentingannya karena ada perkara. Jadi buat saya itu oke-oke aja. Baik, Sekalipun untuk menjadi yang uji materi ini konsisten tidak akan begini, Mbak. merespon apapun ya? Kalau yakin tidak bersalah,
Itu kan bicaranya pembuktian fakta. Baik. Saya buat lagi video ini tentang si apa ini ya, Bapak Roy Suryo ini lah. Ya. Roy Suryo ini bukan hanya menggiring opini, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan. Gitu. Membuat keributan dengan cara menunjuk saya saat itu dengan mengatakan bohong di persidangan. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan big mouth seperti itu tidak ada terminologi ini ya. Ya mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk saya itu, bukan menunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus tupa itu ya, Sarah itu. Akan ada banyak lagi itu sebelum kau check out dari dunia ini. Ya. Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama, ya kan. Ini M. Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia, ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri, ya kan. Jelas. Bentar. Pantas waktu itu waktu Rismond datang ke kantornya M. Nuh di Kominfo nggak salah ya. Roy Suryo nggak ada teman-teman. Rupanya kawan Roy Suryo itu ya kan. Kejaksaan Tinggi menyatakan P19, artinya zong. Kalau enggak, tidak ada kata zong untuk P19. Itu akan nanti dilengkapi A, B, C, D-nya itu, kemudian akan diajukan lagi. Insya Allah P21. Koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi ahli dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu maka pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Jadi ini nggak menunjukkan apa-apa. Intinya hari ini Kejaksaan Tinggi menyampaikan mau puluhan bahkan ratusan barang bukti, ternyata P19. Udahlah. Jadi kan ini kan sebenarnya memalukan karena cukup dengan satu atau dua barang bukti saja. Kalau benar ya alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti yang ahli itu udah cukup. Ini ahlinya katanya tadinya ada 12-an, saksinya ada 120-an, barang buktinya ada 7 Nyatanya zong kan? Nyatanya zong, kata si Roy Suryo. Aduh. Sabar Roy, sabar sikit napa? Ini kan kalian berarti masih diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ataupun ahli. Karena ya polisi kan sudah memeriksa saksi ataupun ahli yang independen, yang dari Pak Jokowi, yang dari laporan Lecumanan dan kawan-kawan. Nah, ahli kalian kan belum diperiksa. Jadi jaksa ini memberikan kesempatan bagi polisi untuk memeriksa ahli kalian untuk melengkapi dokumen. Bukan berarti berkas dari penyidik itu cacat atau kurang bukti atau kurang apa. Bukan. Jadi berpikir itu yang positif gitu. Berarti jaksa masih menginginkan ahli dari kalian. Ini jaksa membuka ruang selebar-lebarnya buat kalian. Jadi jangan terlalu husnuzon. Suuzon. Kebalik teman-teman ya. Jangan suuzon. Ini kalian harusnya bersyukur. Jadi jangan framing negatif lagi gitu. Aduh, saya tuh bingung lihat orang-orang ini teman-teman. Dikit-dikit framing negatif. Sama kayak si Bang Udin tadi ya kan. Ngomong kalau ada pesan Pak Prabowo seperti ini, itu kurang lebih mirip dengan pesan dari Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak mau ada yang dihukum padahal dia tidak bersalah. Pak Jokowi juga mau agar ijazahnya ini dibuktikan nanti di pengadilan, diketok palu, asli atau palsu, biar ada ketetapan hukumnya, biar ke depan tidak ada lagi yang menggugat kayak kalian. Itu maunya Pak Jokowi. Pak Jokowi aja heran, kok barang saya yang dikasih ke UGM, yang dari UGM asli, kok bisa dibilang palsu melalui digital forensik? Ada apa ini? Kok bisa seperti itu? Nah, makanya Pak Jokowi mau kasus ini sampai pengadilan. Sebenarnya Pak Jokowi cuma mau tahu ijazahnya ini benar-benar asli nggak?
karena ada orang yang menganggapnya palsu, padahal UGM bilang asli. Nah, biar di pengadilan diketok gitu. Ini orang-orang ini kok begitu ya, negatif mulu pikirannya ya, heran saya. Dan tadi, waduh, debat panas terjadi antara Eli Danetti dan juga Abdul Ghafur. Dan juga, wah, ini omongan-omongan dari Egy Sujana pedas juga tadi ya untuk Roy Suryo CS. Aduh. Udahlah teman-teman, kita nikmati aja perseteruan mereka. Kita ngopi, gelar tikar, kita saksikan mereka tarung teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.